Senja di Istana Majapahit. Mentari sore menggantung rendah di langit barat, memantulkan cahaya keemasan di dinding bata merah Istana Wilwatikta. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa dan kenanga dari taman istana. Di serambi agung tempat para pendeta dan penasehat kerajaan berkumpul, duduklah seorang lelaki tua berjubah putih gading. Rambutnya terurai panjang, wajahnya teduh namun matanya menyimpan kedalaman yang tak terukur. Dialah Sabdo Palon, sang penasehat spiritual terakhir Majapahit. Hari itu, suasana istana berbeda. Tak ada gegap gempita upacara. Tak terdengar lagi kidung pujian dari para abdi dalem. Yang tersisa hanya gema langkah-langkah resah para prajurit yang kehilangan arah. Di tengah taman Sri Kameswara, Raja Brawijaya V berdiri menatap langit yang mulai memerah. Dalam hatinya berkecamuk pergulatan antara masa lalu dan masa depan. Antara ajaran lama dan keyakinan baru yang mulai merasuk ke tanah Jawa. Sabdo Palon mendekat dengan langkah tenang. "Kanjeng Sinuun," katanya lirih sambil menunduk. Angin dari utara membawa tanda. Alam mulai bergetar. Waktu Majapahit hampir sampai pada batasnya. Raja menatapnya dalam diam. "Apakah itu berarti keruntuhan atau kelahiran baru?" tanyanya perlahan. "Dua-duanya, Sinuun," jawab Sabdo Palon. "Yang lama akan hancur agar yang sejati dapat tumbuh. Tapi jika akar yang tua dipotong tanpa pengertian, maka bumi ini akan kehilangan keseimbangannya." Sementara itu, Empu Wulung, murid muda Sabdo Palon, berdiri di balik tiang pendopo, memperhatikan dua sosok itu dalam sunyi. Ia merasakan hawa aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada kabut tipis yang melingkupi udara, membuat segala suara terdengar jauh. Sabdo Palon kemudian menatap arah barat, di mana matahari hampir tenggelam di balik gunung. "Lihatlah, Sinuun," katanya lirih. "Cahaya itu bukan sekadar senja. Ia adalah peringatan. Setelah merah ini padam, malam panjang akan tiba. Dan dari kegelapan itulah kelak lahir terang yang baru." Raja Brawijaya menghela napas panjang. "Aku lelah, Palon. Aku telah menjaga tanah ini sejak muda. Tapi dunia berubah. Datang ajaran dari barat yang membawa janji kedamaian dan pengetahuan. Bagaimana mungkin aku menolak arusnya?" Sabdo Palon menunduk, lalu menjawab. "Tidak salah menerima ajaran baru, Sinuun. Tapi salah bila melupakan roh tanah ini. Roh leluhur yang menitis dalam setiap gunung, sungai, dan batu. Jika mereka dilupakan, maka Jawa akan kehilangan jiwanya." Langit makin gelap. Dari kejauhan terdengar gamelan mengalun sendu, seperti ratapan masa lalu yang enggan pergi. Sabdo Palon menatap muridnya, Empu Wulung, dan berkata pelan, "Ingatlah ini, Wulung. Apapun yang terjadi di dunia, roh kebenaran tak akan mati. Bila Majapahit runtuh, maka tugas kita menjaga api yang tersisa." Dalam keheningan itu, tiba-tiba seekor burung gagak hitam melintas di atas istana, mengeluarkan suara serak. Sabdo Palon menatapnya lama. "Itu pertanda," bisiknya. "Pertanda bahwa malam sejarah sudah tiba." Raja menatapnya dengan mata berat. "Apakah ini akhir segalanya, Palon?" Sabdo Palon tersenyum tipis. "Tidak ada akhir, Sinuun. Hanya perubahan bentuk. Bagi mereka yang memahami rahasia jagat, kematian hanyalah pintu menuju kehidupan lain." Matahari akhirnya lenyap di balik cakrawala. Bayangan panjang menyelimuti istana Majapahit. Malam itu, Wilwatikta tidak hanya kehilangan cahaya, tapi juga kehilangan napas. Namun di dalam dada Sabdo Palon, api kecil tetap menyala. Api pengetahuan, api kesetiaan pada roh Jawa. Ia tahu, perjalanan baru akan segera dimulai. Perjalanan dari istana dunia ke alam kaswargan, tempat di mana segala rahasia akan terungkap. Sabda yang tak tersampaikan. 3 malam setelah senja terakhir di istana Wilwatikta, suasana Majapahit kian muram. Hujan turun tanpa jeda, membasahi halaman istana yang mulai ditinggalkan para abdi dalem. Dari jauh terdengar tabuhan beduk dan lantunan doa baru yang asing bagi telinga orang-orang tua. Di antara tembok bata merah yang mulai retak, Sabdo Palon berjalan perlahan menuju balairung utama,
tempat Raja Brawijaya kini lebih sering berdiam dalam sunyi. Di sepanjang lorong panjang itu, pelita berkedip seperti hendak padam. Udara terasa berat, seolah roh-roh leluhur enggan lagi singgah. Empu Wulung mengikuti di belakang, membawa wadah dupa dan kitab tua berisi ajaran Dharma leluhur. Mereka berdua tampak seperti dua bayangan dari masa lalu yang tersesat di zaman yang tak lagi mengenal mereka. Di hadapan singgasana emas yang kini tampak kusam, Sabdo Palon bersujud. "Ampun, Kanjeng Sinuun," ucapnya lirih. "Hamba datang bukan untuk menentang, melainkan untuk mengingatkan." Raja menatapnya lama, matanya sembab. "Aku tahu maksudmu, Palon. Tapi aku sudah memilih jalan ini. Dunia berubah, dan aku harus melindungi rakyatku dari kehancuran." Sabdo Palon menegakkan tubuhnya. "Hamba tidak menentang perubahan, Sinuun. Hamba hanya takut jika yang baru menenggelamkan yang tua tanpa pemahaman. Bila roh nenek moyang diabaikan, maka tanah ini akan gersang, bukan karena kekeringan, melainkan karena kehilangan jiwa." Raja menunduk dalam-dalam. "Aku tidak bisa memaksa rakyat kembali ke masa lalu. Mereka kini menemukan cahaya baru." Sabdo Palon menghela napas panjang. Bila cahaya itu membuat mereka melupakan cahaya batin yang lahir dari bumi ini, maka kelak Jawa akan diselimuti malam panjang. "Aku hanya memohon satu hal, Sinuun. Jangan padamkan api pemujaan leluhur di setiap hati anak negeri. Biarkan ia menyala meski kecil, agar kelak ketika zaman edan tiba, masih ada jalan pulang." Namun Raja diam. Dalam keheningan itu, hanya terdengar tetes hujan yang jatuh di atap kayu jati. Sabdo Palon tahu, sabdanya tak akan sampai. Ia merasa seperti berbicara pada dinding batu yang tak lagi mendengar. Mata sang penasehat tua itu berkilat oleh air mata yang tak jatuh. Lalu ia menunduk dalam. Empu Wulung mendekat dan berbisik, "Guru, apakah ini saatnya kita pergi?" Sabdo Palon tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai batu yang dingin, lalu berkata lirih, "Bukan pergi, Wulung. Kita akan mengundurkan diri dari dunia, tapi bukan menyerah. Kita akan menjaga sabda, meski dunia tak mau mendengarnya." Ia kemudian berdiri dan menatap singgasana untuk terakhir kalinya. Di balik kemegahannya, Sabdo Palon melihat bayangan Majapahit yang dulu agung, para raja, empu, brahmana, dan pendeta yang menjaga keseimbangan antara alam kasat mata dan alam gaib. Semua kini tinggal kenangan. Malam itu, sebelum meninggalkan istana, Sabdo Palon menyalakan dupa di halaman Sri Kameswara. Asapnya menari-nari ke langit kelam, membentuk wujud naga yang melingkar, lalu menghilang di angkasa. "Wulung," katanya pelan, "ingat sabdaku, bila api pengetahuan padam di istana, maka api itu harus kita jaga di gunung." "Di gunung mana, Guru?" tanya Wulung. "Gunung Lawu," jawab Sabdo Palon. "Tempat di mana batas dunia manusia dan dunia dewa paling tipis. Di sana kita akan menunggu hingga sabda ini menemukan pendengarnya." Ketika mereka melangkah meninggalkan Wilwatikta, hujan berhenti. Langit tampak seolah membersihkan dirinya dari debu sejarah. Dari kejauhan, terdengar gong berbunyi satu kali, bunyi perpisahan, tanda sebuah zaman berakhir. Sabdo Palon menoleh ke belakang, menatap istana yang makin jauh. "Selamat tinggal, tanah kebesaran," bisiknya. "Engkau bukan lagi rumah bagi jiwa-jiwa tua. Tapi kelak, dari abu ini, roh Jawa akan lahir kembali." Di kejauhan, kilat menyambar di atas Gunung Lawu. Sabdo Palon melihatnya sebagai isyarat. Alam memanggilnya pulang. Dengan langkah perlahan namun pasti, ia berjalan menembus kabut malam bersama Empu Wulung, meninggalkan gemerlap dunia menuju perjalanan batin yang akan mengubah segalanya. Malam itu, di tengah hening dan angin lembab, suara petir menggema di langit timur, seolah langit sendiri menegaskan bahwa sabda sang penasehat Majapahit belum selesai. Ia hanya tertunda, menunggu saat yang tepat untuk disampaikan kembali kepada dunia yang lupa. Tangis di gerbang Wilwatikta. Kabut pagi menyelimuti gerbang Wilwatikta, seperti kain duka yang menutupi wajah seorang ratu tua. Suara serangga dan kokok ayam terdengar samar di kejauhan,
bersaing dengan desau angin yang membawa bau tanah basah. Dari arah utara, dua sosok berjalan perlahan meninggalkan istana Majapahit, Sabdo Palon dan murid setianya, Empu Wulung. Langkah mereka berat, bukan karena lelah jasmani, melainkan karena beban batin yang menekan jiwa. Gerbang Wilwatikta menjulang di depan mereka, megah namun retak di beberapa bagian. Ukiran naga kembar yang dulu melambangkan kejayaan kini tergerus waktu. Sabdo Palon berhenti sejenak di bawahnya, menatap simbol kerajaan yang mulai pudar. Ia menyentuh batu itu dengan lembut, seolah berpamitan pada sahabat lama. Dulu, di sini para raja melangkah dengan wibawa, membawa restu dewa dan leluhur. Sekarang, hanya kesunyian yang tinggal, katanya pelan. Empu Wulung menunduk. Guru, apakah Majapahit benar-benar berakhir di sini? Sabdo Palon menarik napas panjang. Tidak, Wulung. Yang berakhir hanyalah bentuknya. Ruh Majapahit tak bisa mati. Ia akan bersembunyi di balik gunung, di dasar sungai, di hati orang-orang yang masih mengingat. Tapi, untuk sementara, kita harus meninggalkannya. Angin berembus dari arah barat, membawa suara kidung yang jauh, kidung para pendeta terakhir yang masih bertahan di dalam pura istana. Suara itu lirih, seolah berasal dari masa lampau. Sang Hyang Jagat, jaga bumi Jawa, jaga jiwa manusia dari lupa. Sabdo Palon menutup mata, membiarkan air mata mengalir pelan di pipinya yang tua. Lihatlah, Wulung, ucapnya, menunjuk ke langit timur yang mulai berwarna merah lembut. Mentari tetap terbit, meski istana runtuh. Begitu pula kebenaran, ia akan bangkit di waktu yang tepat. Mereka melanjutkan perjalanan melewati sawah yang tergenang air hujan. Di kejauhan, penduduk desa menatap dengan ragu. Beberapa berlutut memberi hormat, mengenali sosok Sabdo Palon yang pernah datang memberi wejangan pada musim panen dahulu. Seorang ibu tua mendekat, membawa sesajen kecil berisi bunga dan beras. Kanjeng Resi, katanya lirih, tolong jaga tanah ini. Kami takut, sejak istana senyap, angin sering membawa suara aneh di malam hari. Sabdo Palon tersenyum lembut. Ia menerima sesajen itu, menaburkan bunga ke udara. Jangan takut, Nyai. Selama kalian masih menanam dengan doa, bumi ini akan tetap hidup. Jagalah hubungan dengan tanah, dengan air, dan dengan roh yang menjaga ladang kalian. Itulah kunci selamat. Perjalanan mereka berlanjut melewati hutan jati yang sunyi. Setiap langkah terasa seperti menjauh dari masa lalu, menuju jalan yang tak diketahui. Empu Wulung berjalan di belakang gurunya, menatap punggung tua itu dengan rasa hormat dan iba. Guru, katanya akhirnya, apakah ini jalan menuju Gunung Lawu yang guru maksud? Sabdo Palon mengangguk pelan. Ya, di puncaknya, ada tempat di mana dunia manusia dan dunia dewa bersentuhan. Di sanalah aku akan memohon izin pada Sang Hyang Wenang agar rahasia kebenaran Jawa tetap dijaga, meski manusia melupakannya. Sore mulai turun ketika mereka tiba di lereng gunung. Kabut tebal menyelimuti jalan, dan udara menjadi dingin. Burung-burung hutan bersembunyi, seolah tahu bahwa dua manusia di hadapan mereka membawa beban zaman. Di kejauhan, suara gemericik air sungai terdengar seperti lantunan mantra. Sabdo Palon berhenti di tepi tebing, memandang ke arah barat tempat istana Majapahit kini hanya tampak seperti titik merah di kejauhan. Wulung, katanya perlahan, ingatlah hari ini. Ini bukan hari kehancuran, melainkan hari perjanjian. Aku bersumpah atas nama bumi dan langit, bila manusia Jawa melupakan akar budinya, aku akan kembali. Aku akan datang lagi sebagai suara dari tanah ini, mengingatkan mereka pada asalnya. Empu Wulung menatap gurunya dengan mata bergetar. Ia tahu, sumpah Sabdo Palon bukan sekadar kata. Alam mendengarnya. Angin berhenti berembus sejenak, dan kabut seolah menunduk hormat. Malam itu, mereka mendirikan perapian di bawah pohon besar di lereng Lawu. Api menari di antara bayangan, sementara bintang-bintang bermunculan di langit. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik. Sabdo Palon duduk bersila, memejamkan mata. Ia merapal mantra dalam bahasa kuno yang tak lagi dimengerti manusia. Dari dalam tanah,
Seolah terdengar bisikan lembut, suara leluhur yang menjawab panggilannya. Guru. Bisik Wulung. Diamlah, jawab Sabdo Palon. Malam ini kita bukan lagi manusia biasa. Kita berada di antara dunia. Perlahan, udara di sekitar mereka bergetar. Api perapian berubah warna menjadi biru kehijauan. Dari kabut muncul bayangan-bayangan samar, wajah para leluhur Majapahit, para pendeta, dan ksatria yang telah gugur. Mereka datang untuk menyambut Sabdo Palon. Air mata mengalir di wajah Empu Wulung. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Perjalanan dari duka sejarah menuju kebangkitan spiritual. Dan di kejauhan, di balik gelapnya hutan, terdengar suara lembut seperti nyanyian angin. Sabdo Palon, jaga Jawa. Pertapaan di Gunung Lawu. Udara Gunung Lawu pada dini hari menggigit tulang. Kabut turun dari puncak, menggulung pepohonan dan menutup pandangan. Di balik kabut itu, dua sosok masih berjalan dengan langkah teguh. Sabdo Palon dan muridnya Empu Wulung. Mereka telah mendaki selama 3 hari, melewati sungai berarus deras, lembah sunyi, dan jalan setapak yang hanya dikenal oleh para pertapa tua. Tujuan mereka satu, mencapai Gua Sunyaragi, tempat suci yang diyakini sebagai perbatasan antara alam manusia dan alam para dewa. Kabut menipis saat matahari mulai muncul dari balik bukit. Sinar keemasan menembus daun pinus, membuat embun di ujung ranting berkilau seperti permata. Sabdo Palon berhenti sejenak, mengangkat tangannya dan berucap pelan. Om Hyang Agung, beri kami kekuatan menapaki jalan sunyi ini. Jadikan batin kami cermin yang jernih agar dapat memantulkan cahaya MU. Empu Wulung berlutut, mengikuti gurunya. Guru, katanya pelan, semakin tinggi kita naik, semakin kuat aku merasa seolah Allah memperhatikan setiap langkah kita. Sabdo Palon menatap sekeliling. Benar, Wulung. Di gunung ini, setiap batu dan angin memiliki roh. Mereka tahu siapa yang datang dengan hati bersih, dan siapa yang membawa keserakahan. Karena itu, jagalah pikiranmu. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan masuk. Menjelang tengah hari, mereka tiba di sebuah lembah yang dikelilingi tebing batu tinggi. Di sanalah Gua Sunyaragi berada. Mulutnya gelap, namun dari dalamnya terasa getaran lembut yang membuat bulu kuduk berdiri. Sabdo Palon menatap pintu gua itu dengan penuh hormat. Inilah tempat yang dijanjikan dalam wangsitku. Wulung. Di sini, aku akan bersemadi. Kau boleh tinggal di luar, menjaga lingkar api. Jangan ganggu kesunyian yang akan datang. Empu Wulung mengangguk. Guru, apakah guru yakin akan selamat? Banyak pertapa yang mencoba masuk ke gua ini, tapi tak pernah kembali. Sabdo Palon tersenyum tenang. Yang mencari keselamatan tak akan menemukannya. Yang menyerahkan diri pada sunya, dialah yang diselamatkan. Ingat, Wulung, kematian bukan akhir, hanya pintu menuju bentuk lain. Ia melangkah masuk ke dalam gua. Udara di dalamnya dingin dan berat, seolah waktu berhenti berputar. Dindingnya dipenuhi lumut hijau yang berkilau samar oleh cahaya obor. Sabdo Palon duduk bersila di batu datar, menutup mata, dan mulai merapal mantra kuno. Sangkan paraning dumadi, rasa rahayuning jagat, kaula dateng marang asal. Mantra itu bergema dalam ruang gua, berubah menjadi getaran yang mengguncang udara. Perlahan, hawa di sekitar menjadi hangat, lalu terang lembut menyelimuti tubuhnya. Dari luar, Empu Wulung melihat cahaya keluar dari celah gua seperti napas bumi. Ia menatap dengan kagum dan takut, lalu berlutut, menunduk dalam-dalam. Hari berganti malam, malam berganti hari. Sabdo Palon tak bergerak sedikit pun. Kabut di sekitar gua semakin tebal, sementara suara alam seolah berhenti. Pada malam ketiga, petir menyambar di langit Lawu. Empu Wulung berlari ke depan gua, namun angin kuat menahannya. Dari dalam, terdengar suara seperti gemuruh samudra. Lalu cahaya keluar dari dalam gua, menembus langit. Dalam cahaya itu tampak bayangan besar, wujud Sabdo Palon yang duduk dalam samadhi, tapi kini tubuhnya memancarkan cahaya emas. Di belakangnya tampak sosok-sosok gaib, para leluhur Majapahit, para resi tua,
dan bahkan makhluk berwujud naga yang melingkar di udara. Mereka berputar mengelilingi Sabdo Palon, seolah menyambutnya menuju alam lain. Empu Wulung berteriak, "Guru, apa yang terjadi?" Suara Sabdo Palon terdengar dari dalam cahaya, tenang namun menggema. "Wulung, jagalah sabda ini. Dunia akan berubah. Ajaran akan terpecah. Tapi kelak, ketika manusia kehilangan arah, aku akan kembali. Jangan tangisi kepergianku. Aku tidak mati. Aku hanya berganti alam." Cahaya semakin terang hingga menutupi segalanya. Saat sinarnya mereda, gua menjadi sunyi. Sabdo Palon telah lenyap. Hanya tersisa jubah putihnya yang terlipat rapi di atas batu dan wangi dupa yang tak pernah padam. Empu Wulung berlutut. Air matanya jatuh tanpa suara. "Guru, apakah ini artinya engkau telah mencapai kasampurnan?" Ia memungut jubah itu dan menatap langit. Di antara awan yang bergerak cepat, terlihat titik cahaya yang meluncur ke atas, seperti bintang yang terlahir dari bumi. Beberapa malam kemudian, para penduduk desa di kaki Lawu melihat cahaya aneh menari di puncak gunung. Mereka menyebutnya leluhur yang kembali ke langit. Sejak saat itu, Gunung Lawu dianggap suci, tempat persemayaman roh agung yang menjaga keseimbangan Jawa. Dan di dalam hati Empu Wulung, sabda gurunya terus bergema. Yang lahir dari bumi akan kembali pada bumi, yang berasal dari cahaya akan kembali pada cahaya. Tapi selama manusia masih mengingat, aku tidak akan lenyap. Di bawah langit yang membiru, Lawu berdiri sunyi namun sakral. Di sanalah Sabdo Palon memasuki alam lain. Langkah pertamanya menuju Kaswargan, dunia para suci dan penjaga rahasia jagat. Pintu alam Kaswargan terbuka. Waktu tak lagi berjalan seperti biasa di Gunung Lawu. Setelah lenyapnya Sabdo Palon dalam cahaya emas di Gua Sunyaragi, gunung itu diselimuti kabut yang tak pernah sepenuhnya sirna. Orang-orang desa di kaki Lawu mulai berbisik bahwa Sang Resi Agung telah menyeberang ke Kaswargan, alam para dewa dan roh suci. Tapi tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di dalam gua itu, kecuali Sabdo Palon sendiri. Di sisi lain dari dunia fana, Sabdo Palon terbangun dalam keheningan yang tak dapat dijelaskan. Tubuhnya terasa ringan, seolah tidak lagi terbuat dari daging dan darah, melainkan dari cahaya murni. Di sekelilingnya terbentang hamparan luas yang bukan bumi, bukan langit, namun keduanya sekaligus. Warna-warna berbaur, ungu lembut, emas, hijau giok, semuanya bergerak seperti gelombang air, hidup, bernapas. "Apakah ini akhir atau awal?" bisiknya. Dari kejauhan, muncul cahaya terang seperti matahari yang tidak menyilaukan. Dari dalamnya keluar sosok berjubah putih keperakan, membawa tongkat berhiaskan cahaya. Wajahnya bercahaya tanpa bentuk yang tetap. Suaranya bergema tanpa suara. "Selamat datang, Sabdo Palon. Engkau telah melewati batas dunia manusia. Inilah Kaswargan, tempat para penjaga keseimbangan berkumpul." Sabdo Palon menunduk dalam-dalam. "Siapakah Hyang yang menyambut hamba?" "Aku hanyalah penjaga gerbang," jawab suara itu. "Namaku Bathara Manikmaya, penjaga pintu arah timur. Tapi bukan aku yang akan menilai perjalananmu. Kau akan menghadap pada para Hyang Agung yang menimbang kelayakanmu untuk tinggal di alam suci ini." Langit di atasnya terbuka seperti tirai. Dari dalam, muncul jembatan cahaya melengkung ke atas. Di ujungnya tampak bangunan megah yang tak bisa digambarkan dengan kata. Atapnya bertahtakan bintang, tiangnya terbuat dari cahaya bulan, dan di sekitarnya mengalir sungai yang bersinar seperti perak cair. Sabdo Palon melangkah menaiki jembatan itu. Setiap langkah menimbulkan gema lembut, seperti nada gamelan yang mengalun di kejauhan. Di sepanjang jalan, muncul bayangan-bayangan yang dikenalnya. Wajah para Raja Majapahit, para empu, Brahmana, dan bahkan rakyat kecil yang dulu menaruh hormat padanya. Mereka tersenyum, memberi hormat, lalu menghilang kembali ke kabut cahaya. Ketika ia sampai di ujung jembatan, 3 sosok agung sudah menunggu. Mereka adalah Bathara Guru, Dewi Sri, dan Semar, sang pamomong jagat. Aura mereka menyelimuti ruang seperti gelombang hangat yang menenangkan sekaligus mengguncang batin.
Bathara Guru berbicara lebih dulu, suaranya seperti guru yang lembut. Sabdo Palon, manusia yang menolak kematian demi menjaga keseimbangan Jawa. Engkau datang bukan karena mencari keabadian, tapi karena tugasmu belum selesai. Katakan, apa yang masih kau cari? Sabdo Palon menunduk dalam. Suaranya tenang namun penuh getar. Hyang Agung, hamba tidak mencari tempat di surga. Hamba hanya ingin menjaga roh tanah Jawa. Dunia manusia telah berubah. Ajaran lama dilupakan, keseimbangan terguncang. Bila tak ada yang menjaga, maka bumi ini akan kehilangan arah. Dewi Sri melangkah maju. Wajahnya bersinar seperti padi masak di bawah matahari. Kau berbicara tentang keseimbangan. Tapi apakah manusia masih pantas dijaga? Mereka menghancurkan yang telah diwariskan, melupakan doa, menukar kesucian dengan kepentingan. Sabdo Palon menatap Dewi Sri tanpa gentar. Manusia memang lupa, Dewi, tapi lupa bukan berarti hilang. Selama ada satu hati yang masih berdoa pada tanah dan air, harapan tetap hidup. Semar, yang sejak tadi hanya tersenyum lembut, menepuk pundaknya. Kau benar, Nak Palon. Dunia memang kacau, tapi jaga tak pernah benar-benar seimbang tanpa kasih. Dan engkau, dengan sabdamu, telah menanam benih kasih itu di hati banyak orang. Bathara Guru mengangkat tangannya. Langit bergemuruh lembut, dan di belakangnya muncul pusaran cahaya berbentuk mandala. Kalau begitu, engkau tidak akan kami jadikan dewa, juga tidak kami kembalikan sebagai manusia. Engkau akan menjadi penjaga di antara dua dunia, roh yang menghubungkan Kasuargan dan tanah Jawa. Engkau akan hadir di hati orang-orang yang mencari kebenaran sejati, meski tubuhmu telah lenyap. Cahaya mandala itu berputar semakin cepat. Dari dalamnya muncul suara nyanyian tanpa lirik, seolah seluruh semesta menyambut keputusan itu. Sabdo Palon bersujud. Hamba terima titah ini. Jadikan hamba suara alam yang mengingatkan manusia akan asal-usulnya. Dewi Sri menebarkan segenggam bunga padi yang berubah menjadi cahaya keemasan. Mulai hari ini, engkau bukan lagi manusia. Engkau adalah Sabdo Palon Sang Pamomong Jawa, roh penjaga keseimbangan antara dunia dan Kasuargan. Cahaya menyelimuti tubuhnya, dan seketika ia merasa seluruh kesadarannya menyatu dengan alam. Ia dapat mendengar doa para petani di sawah, tangisan anak di desa, bahkan bisikan roh-roh hutan. Ia kini bukan satu tubuh, melainkan bagian dari jagat itu sendiri. Dari kejauhan, suara Semar bergema. Jagalah sabdamu, Palon. Suatu saat nanti, ketika zaman edan datang, sabdamu akan kembali menggema di bumi. Dan pada saat itu, kebangkitan sejati Jawa akan dimulai. Sabdo Palon menunduk, lalu menatap ke bawah. Dari puncak Kasuargan, ia melihat bumi Jawa berkilau di bawah sinar bulan, indah, namun muram. Ia tahu, tugasnya baru saja dimulai. Pertemuan dengan para dewa Jawa. Setelah menerima titah dari Bathara Guru, Sabdo Palon tidak segera beristirahat di alam Kasuargan. Ia dibimbing melewati lorong cahaya yang berputar pelan, menuju ruang maha luas yang disebut Mandala Agung, tempat berkumpulnya para dewa penjaga jagat raya Nusantara. Di sana, waktu tidak berjalan seperti di bumi, sekejap bisa menjadi 1000 tahun, dan 1000 tahun bisa terasa seperti tarikan napas. Lorong cahaya itu bermuara pada sebuah taman raksasa, Taman Mayangsari, di mana bunga-bunga bercahaya mekar tanpa musim dan air sungainya mengalir dengan suara kidung lembut. Di tengah taman itu berdiri singgasana batu giok hijau, dikelilingi kabut emas. Di atasnya duduk 3 sosok agung, Bathara Wisnu, Bathara Brahma, dan Bathari Durga, mewakili cipta, karya, dan daya dari alam semesta. Ketika Sabdo Palon melangkah masuk, seluruh taman bergetar lembut. Angin berhenti, dan burung-burung suci berwarna biru giok hinggap di ranting pohon sanggar wangi. Para dewa menatapnya, bukan dengan tatapan murka, tetapi dengan rasa ingin tahu, seperti alam sendiri sedang menilai jiwa manusia yang berani melangkah sejauh itu. Bathara Wisnu berbicara pertama. Suaranya mengalun seperti air sungai yang menenangkan. Engkau, Sabdo Palon, manusia yang menolak lenyap dalam zaman.
Kami telah mengamati jalanmu sejak bumi Majapahit. Kini engkau berdiri di antara para penjaga jagat. Katakan, apa yang kau lihat dari dunia fana yang telah kau tinggalkan? Sabdo Palon menunduk. Suaranya tenang namun dalam. Yang hamba lihat, Hyang Agung, adalah dunia yang kehilangan keseimbangan. Manusia kini lebih banyak menyembah bentuk luar ketimbang isi. Mereka mengaku mencari terang, tapi berjalan dalam bayang-bayang. Alam menangis, namun manusia tuli. Bathara Brahma tertawa kecil. Suaranya seperti api yang menyalakan udara. Begitulah tabiat manusia, Sabdo. Dari awal penciptaan, mereka selalu belajar lewat kehilangan. Bila tak ada kegelapan, mereka tak akan tahu apa itu cahaya. Namun Bathari Durga, dengan wajahnya yang agung dan mata yang tajam seperti bara, menatapnya dalam-dalam. Tapi engkau berbeda dari manusia lainnya. Sabdo Palon, kau menolak menjadi dewa, juga tak mau kembali sebagai manusia. Kau memilih menjadi penjaga. Apakah kau sanggup menanggung kesunyian abadi, melihat dunia terus berubah tanpa bisa ikut campur secara langsung? Sabdo Palon mengangkat kepalanya. Hamba sanggup, Dewi, karena kesunyian bukan hukuman. Kesunyian adalah ruang tempat sabda tumbuh. Dari diam itulah nanti lahir suara yang sejati. Mendengar itu, Bathara Wisnu tersenyum. Ia mengangkat tangan, dan dari ujung jarinya keluar 3 bola cahaya yang berputar perlahan, berubah menjadi simbol Trisula, cakra, dan kendi air suci. Jika begitu, katanya, kami anugerahkan kepadamu 3 daya, Trikarsa Jagat, daya menjaga keseimbangan bumi, daya menyembuhkan jiwa, dan daya membangunkan kesadaran manusia yang tertidur. Cahaya itu masuk ke dalam tubuh Sabdo Palon, membuat jubahnya bersinar lembut seperti cahaya rembulan. Ia merasakan getaran halus mengalir di seluruh wujudnya. Kini ia dapat mendengar bukan hanya suara alam, tetapi juga pikiran yang tak terucap, doa yang bahkan belum sempat diucapkan oleh manusia di bawah sana. Bathari Durga lalu berdiri, mengibaskan selendangnya yang berkilau seperti malam. Dari ujung kainnya, muncul bayangan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, 4 punakawan abadi yang selalu mendampingi manusia dalam setiap zaman. Mereka, kata Durga, adalah wujud kasih dan tawa di tengah penderitaan. Engkau, Sabdo Palon, akan menjadi bayangan mereka dalam bentuk yang tak terlihat. Bila manusia tersesat, mereka akan berbicara atas namamu. Bila dunia hampir binasa, sabdamu akan bergetar lewat tawa dan air mata mereka. Sabdo Palon menunduk hormat, matanya basah. Hamba berjanji tidak akan membiarkan Jawa kehilangan jiwanya. Jika manusia lupa pada asalnya, hamba akan menjadi ingatan itu. Bathara Brahma kemudian mengangkat tangan, dan dari udara muncul pusaran warna merah menyala. Di dalamnya, tampak bayangan masa depan, kota-kota yang berdiri di atas logam, manusia berjalan tanpa mengenal arah, sungai-sungai mengering, dan doa hanya tinggal kata tanpa makna. Lihatlah, katanya, itulah dunia 1000 tahun dari sekarang. Zaman edan yang kelak datang. Tapi dari kegelapan itu, juga akan lahir cahaya baru. Kau akan menjadi jembatan bagi perubahan itu, Palon. Ketika manusia siap, sabdamu akan terdengar kembali. Sabdo Palon menatap gambaran itu dengan hati berat, tapi juga penuh keyakinan. Ia tahu bahwa tugasnya tak berhenti di alam kaswargan. Ia harus menjadi suara yang abadi, suara yang menembus batas waktu. Bathara Wisnu menutup upacara itu dengan sabda lembut. Pergilah, Sabdo Palon. Alam ini kini mengenalmu sebagai pamomong jagat. Engkau akan tinggal di antara 2 dunia, menjaga keseimbangan, membisikkan kebenaran pada jiwa yang bersih, dan menunggu saat sabdamu dibangkitkan kembali oleh Sang Ratu Adil. Seketika langit kaswargan bergetar lembut, dan angin wangi menyapu taman. Bunga-bunga bercahaya menunduk seolah memberi hormat. Sabdo Palon menangkupkan tangan di dada, lalu bersujud, menyatukan dirinya dengan kehendak semesta. Dan ketika ia membuka mata, ia tak lagi berdiri di Mandala Agung. Ia kini berada di tepi sebuah danau bercahaya, di bawah langit ungu yang tenang.
Suara Batara Wisnu masih bergema di hatinya. Jagalah bumi Jawa. Kelak, sabdamu akan menjadi suara kebangkitan. Sabdo Palon menatap bayangan dirinya di air danau itu. Bukan lagi manusia, bukan dewa, melainkan cahaya yang hidup di antara dua alam. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik. Baiklah, jagat. Aku siap. Biarlah sabdaku menjadi napasmu. Di saat itu juga, angin berhembus lembut dari arah selatan, membawa gema yang turun ke dunia fana, suara yang kelak disebut orang-orang sebagai bisikan gaib dari Gunung Lawu. Ramalan Sabdo Palon. Sejak saat itu, Sabdo Palon tidak lagi tinggal di satu tempat. Ia menjadi roh penjelajah alam, bergerak di antara dunia manusia dan dunia kaswargan, mengikuti arus takdir yang mengalir di tanah Jawa. Ia menyaksikan zaman demi zaman berganti, kerajaan bangkit dan runtuh, manusia membangun dan menghancurkan kembali. Namun dari semua itu, yang paling membuatnya resah bukan kehancuran batu bata dan istana, melainkan kehancuran jiwa manusia. Malam-malam panjang di Gunung Lawu menjadi saksi saat Sabdo Palon duduk di atas batu tua, menatap dunia di bawahnya yang berkelip seperti serangga di dalam gelap. Angin berembus dari lembah, membawa aroma dupa dari desa-desa yang masih berdoa diam-diam, memanggil leluhur dengan hati tulus. Tapi di balik doa itu, ia juga mendengar jeritan, bukan dari manusia, melainkan dari alam. Pohon-pohon menjerit saat ditebang tanpa izin, sungai menangis saat tubuhnya tercemar, dan gunung-gunung mengeluh karena perutnya dikoyak oleh kerakusan. Dalam kesunyian itu, Sabdo Palon mulai menyusun sabda peringatan, sebuah ramalan yang bukan berasal dari ambisi, melainkan dari kasih seorang penjaga. Ia tahu bahwa manusia akan menolak mendengar suara halus, jadi ia menyiapkan sabdanya untuk masa depan, untuk zaman yang bahkan belum bisa dibayangkan oleh orang Majapahit sekalipun. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama yang membelah kabut Lawu, ia memanggil roh-roh penjaga tanah Jawa, Nyai Roro Kidul, Ki Ageng Lawu, dan para makhluk gaib penjaga 7 gunung keramat. Mereka datang dalam rupa cahaya yang berbeda-beda. Ada yang berwujud perempuan dengan rambut panjang berkilau hijau laut, ada yang berupa raksasa berjubah kabut, dan ada pula yang tampak hanya sebagai bayangan bergetar di udara. Sabdo Palon berdiri di tengah lingkaran mereka dan bersabda, "Wahai para pamomong jagat, dengarkan titahku. Zaman akan berputar 7 kali lipat lebih cepat dari waktu Majapahit. Ketika manusia tak lagi mengenal batas antara suci dan kotor, ketika bumi kehilangan kesegarannya dan langit kehilangan warnanya, maka itulah tanda bahwa zaman edan telah datang." Suara gaib bergemuruh, seperti petir yang tertahan di langit. Nyai Roro Kidul bertanya dengan nada lembut namun tegas. "Lalu apa yang akan terjadi pada tanah ini, Sabdo? Apakah manusia akan lenyap seluruhnya?" Sabdo Palon menggeleng perlahan. "Tidak, Ratu Laut Selatan. Manusia tidak akan punah. Tapi mereka akan tersesat. Mereka akan menyembah benda yang mereka ciptakan sendiri. Mereka akan berbicara banyak tapi mendengar sedikit. Dan dari kegaduhan itu, akan lahir kehampaan yang lebih menakutkan daripada kematian." Ia berhenti sejenak, lalu memandang jauh ke arah timur, di mana fajar masa depan belum tampak. "Namun ingatlah, dari kegelapan itu akan muncul satu jiwa agung, Sang Ratu Adil, titisan kebenaran yang datang bukan membawa pedang, melainkan kesadaran. Ia tidak akan lahir dari istana, tapi dari penderitaan rakyat. Ketika sabdaku ini didengar kembali, maka saat itulah keseimbangan dunia akan pulih." Para penjaga jagat saling berpandangan. Angin di sekitar mereka berputar, membawa aroma kemenyan dan tanah basah. Ki Ageng Lawu menunduk hormat. "Apakah kami harus menjaga tanda-tanda itu, Sabdo?" Sabdo Palon menjawab pelan. "Ya, simpanlah ramalan ini dalam suara angin, dalam gemericik air, dalam gumam daun-daun. Ketika manusia siap mendengar, biarlah sabda ini muncul dalam hati mereka, bukan dari mulutku." Lalu ia mengangkat tangannya ke langit. Dari telapak tangannya keluar 3 sinar, merah, putih, dan kuning. Sinar-sinar itu melesat ke 3 arah berbeda, ke selatan, barat, dan timur. Merah adalah amarah dan perubahan. Putih adalah kesucian dan pengampunan.
Kuning adalah kebijaksanaan dan keseimbangan. Bila ketiganya bertemu di satu zaman, maka itulah waktu kebangkitan Jawa sejati. Setelah sabda itu terucap, bumi bergetar halus. Gunung Lawu bersenandung lembut, seakan menyetujui titah itu. Sabdo Palon kemudian menutup matanya, membiarkan kesadarannya menyatu dengan semesta. Dari dalam dirinya, ia melihat masa depan. Gedung-gedung tinggi menutupi langit. Manusia berjalan dengan wajah kosong menatap benda bercahaya di tangan mereka, dan suara alam tenggelam di antara kebisingan mesin. Tapi di sela-sela kekacauan itu, ia juga melihat anak-anak kecil yang masih tertawa tulus, petani yang masih menanam dengan doa, dan seniman yang masih mencipta dengan cinta. Masih ada harapan, gumamnya pelan. Selama masih ada satu hati yang tulus, bumi belum kehilangan jiwanya. Setelah malam itu, Sabdo Palon menghilang dari puncak Lawu. Namun suaranya tidak pernah benar-benar lenyap. Para pendaki kadang mendengar bisikan halus di tengah kabut. Suara tua yang berkata, "Jagalah tanahmu, jaga jiwamu. Karena dunia tanpa jiwa hanyalah bayangan tanpa makna." Ramalan itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut, dari kidung ke tembang, dari lontar ke legenda. Hingga berabad-abad kemudian, orang-orang masih percaya bahwa ketika dunia diliputi kebingungan dan manusia tak lagi mengenal arah, Sabdo Palon akan kembali, bukan dalam wujud raga, melainkan dalam suara yang membangunkan kesadaran umat manusia. Tidurnya Sabdo Palon di Gunung Lawu. Setelah menyampaikan ramalannya kepada para penjaga jagat, Sabdo Palon merasa waktunya untuk berdiam telah tiba. Ia telah menanam sabda ke dalam arus angin, menulis pesan di tubuh gunung, dan menitipkan doa di dada samudra. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu waktu bekerja, menunggu manusia menemukan kembali jalan menuju keseimbangannya sendiri. Ia melangkah naik menuju puncak Gunung Lawu, tempat kabut tidak pernah benar-benar pergi dan udara terasa seperti napas para leluhur. Di setiap langkahnya, rumput basah mengeluarkan embun, dan burung-burung hutan mengeluarkan suara lirih, seolah memberi penghormatan terakhir. Langit di atasnya memerah keemasan, tanda senja telah datang. Ia tahu, senja itu bukan sekadar penanda malam, tetapi lambang peralihan antara dunia yang tampak dan dunia yang tak terlihat. Di dekat puncak, Sabdo Palon menemukan sebuah gua kecil yang menghadap ke arah barat. Batu-batunya hangat, meski angin gunung menggigit kulit. Dari dalam gua, ia dapat melihat cakrawala luas, bentangan tanah Jawa yang dulu diperjuangkannya, yang kini mulai berubah bentuk. Sawah berganti menjadi pemukiman, hutan menjadi ladang, sungai-sungai mulai surut. Namun di antara semua itu, ia masih melihat cahaya kecil yang berkilau di sana-sini. Cahaya doa, cinta, dan pengabdian. Belum saatnya bangkit, gumamnya lembut. Masih ada harapan yang tumbuh. Ia duduk bersila di dalam gua itu, menutup matanya. Dalam hening yang panjang, ia memusatkan pikiran, menyatukan nafasnya dengan nafas bumi. Perlahan, tubuhnya mulai berubah menjadi cahaya lembut. Dari ujung rambut hingga ke kaki, ia menyala seperti bara yang tidak padam. Batu di sekitarnya ikut bergetar, dan udara di dalam gua menjadi hangat dan beraroma dupa. Sabdo Palon memasuki keadaan yang disebut oleh para dewa sebagai tapa agung manunggaling kaulalan Gusti, keadaan di mana jiwa manusia menyatu dengan kesadaran semesta. Dalam keadaan itu, waktu kehilangan arti. Detik menjadi abad, dan abad menjadi kedipan mata. Namun, meski tubuhnya diam, jiwanya tetap berkelana. Ia tidak tertidur dalam arti biasa, melainkan beristirahat di antara dua dunia, mengawasi manusia dari balik tabir tipis yang memisahkan yang nyata dan yang gaib. Kadang, orang-orang desa yang lewat di kaki Gunung Lawu mendengar suara gamelan samar dari arah puncak, atau melihat cahaya putih menari di antara pepohonan. Mereka percaya itu adalah pertanda Sabdo Palon sedang turun untuk mengingatkan manusia yang lupa sembah. Konon, pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama di bulan Sura, gua tempat ia bersemadi mengeluarkan wangi bunga cendana dan melati. Angin membawa aroma itu ke desa-desa di bawahnya, membuat orang-orang tua menunduk dan berdoa lirih. Mereka tahu, penjaga tanah Jawa masih belum pergi. Sementara itu, di dunia Kaswargan,
Bathara Wisnu dan para dewa lainnya memandang dari kejauhan. Bathara Brahma berucap, Sabdo Palon telah memilih jalan yang panjang. Ia tidak naik ke langit, tidak juga turun ke bumi. Ia menjaga batas, agar keduanya tidak saling melupakan. Bathari Durga menambahkan dengan nada haru, dan karena itu, ia akan menjadi legenda. Namanya akan disebut dalam tembang, dalam doa, dan dalam mimpi manusia yang mencari kebenaran. Selama berabad-abad, tubuh cahaya Sabdo Palon tetap di sana, menyatu dengan batu-batu Gunung Lawu. Namun kesadarannya kadang turun ke dunia manusia dalam bentuk bayangan atau bisikan. Ia menampakkan diri pada petapa yang suci, pada dalang yang memainkan wayang dengan hati bersih, atau pada anak kecil yang berbicara dengan alam tanpa rasa takut. Kadang ia hanya tertawa pelan dari balik kabut, kadang ia berbisik, jangan lupakan asalmu. Seiring berlalunya waktu, Gunung Lawu menjadi tempat suci bagi para pencari kebijaksanaan. Banyak pertapa datang ke sana, berharap mendapat petunjuk dari sang pamomong gaib. Beberapa di antaranya mengaku mendengar suara yang berkata lembut namun tegas. Ilmu tanpa laku, ibarat bayangan tanpa tubuh. Suara itu, menurut mereka, adalah suara Sabdo Palon sendiri. Tapi tidak semua manusia mampu menangkap maknanya. Banyak yang datang dengan ambisi, mencari kekuatan atau kesaktian, bukan kesadaran. Mereka hanya menemukan kesunyian dan angin dingin, lalu turun dengan hati hampa. Sabdo Palon tidak menampakkan diri kepada mereka, sebab sabdanya hanya bisa didengar oleh hati yang hening. Dan begitulah ia terus bersemadi, melewati zaman, melewati kerajaan, melewati dunia yang berubah. Tubuhnya menjadi bagian dari bumi, jiwanya menjadi penjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Ia tidak mati, tapi juga tidak hidup seperti manusia. Ia tidur dalam kesadaran, menunggu waktu di mana ramalannya akan mulai bergetar di dada manusia. Dalam kidung para dalang dan tembang para sinden, nama Sabdo Palon masih disebut dengan hormat. Sabdo Palon sang pamomong sejati, penuntun dari dunia fana menuju kasunyatan. Dan di puncak Lawu, angin masih berputar membawa suara yang nyaris tak terdengar. Aku tidak pergi. Aku hanya menunggu. Di balik kabut abadi itu, ia menanti datangnya masa di mana manusia akan kembali memanggilnya, bukan untuk meminta mukjizat, melainkan untuk menemukan kembali jiwa Jawa yang sejati, keseimbangan antara bumi dan langit, antara ilmu dan laku, antara sabda dan diam. Kebangkitan Sabdo Palon dan datangnya Ratu Adil. 1000 tahun telah berlalu sejak Sabdo Palon memejamkan mata di puncak Gunung Lawu. Dunia telah berubah jauh dari apa yang pernah ia kenal. Gunung-gunung kini diselimuti kabut asap pabrik, sungai-sungai mengalir dengan air yang keruh, dan manusia hidup di tengah bising yang tak pernah berhenti. Langit yang dulu menjadi tempat doa kini dipenuhi cahaya buatan, dan bumi yang dulu dijaga dengan cinta kini diperas tanpa jeda. Namun di tengah hiruk-pikuk zaman besi itu, sesuatu mulai bergerak, samar, namun pasti. Sebuah kesadaran baru mulai tumbuh di hati manusia yang letih. Di antara miliaran jiwa yang berkelana di bumi Jawa, ada satu anak manusia yang berbeda. Ia lahir bukan di istana, melainkan di lereng gunung yang sejuk, dari rahim seorang ibu yang saleh dan ayah yang sederhana. Sejak kecil, ia tak suka keramaian. Ia lebih sering duduk di bawah pohon, mendengarkan suara angin dan gemericik air. Kadang ia bicara sendiri, tapi kata-katanya penuh makna. Orang-orang desa menyebutnya Jaka Satria, anak yang mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Ketika Jaka beranjak dewasa, dunia di sekelilingnya semakin kacau. Kejujuran menjadi barang langka, dan manusia saling menipu atas nama kemajuan. Alam menjerit, bencana datang silih berganti, tapi manusia masih sibuk saling menyalahkan. Dalam keheningan malam, Jaka sering bermimpi tentang sosok tua berjubah putih, duduk di antara kabut di puncak gunung. Sosok itu tak pernah menyebut namanya, tapi setiap kali ia berbicara, dunia dalam mimpi Jaka bergetar. Sudah lama aku menunggu, suara itu berkata dalam mimpi pertama. Kau adalah nyala dari sabdaku yang dulu tertidur. Zamanmu telah tiba. Jaka terbangun dengan dada berdebar. Ia tidak mengerti apa makna mimpi itu.
Tapi sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia mulai memahami bahasa alam. Saat ia berjalan di hutan, daun-daun seolah berbisik, dan hewan-hewan tak lari darinya. Ia tahu kapan hujan akan turun, kapan tanah akan marah. Dalam hatinya, muncul suara lembut yang menuntunnya, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Suara yang sama yang pernah bergema 1000 tahun lalu, sabda dari Sabdo Palon. Di waktu yang sama, di seluruh penjuru tanah Jawa, tanda-tanda aneh mulai muncul. Air di sumber-sumber tua menjadi jernih kembali. Burung-burung yang telah lama pergi kembali bersarang di hutan. Beberapa petapa di lereng gunung bermimpi hal yang sama, tentang cahaya yang bangkit dari puncak Lawu, menembus langit, memanggil jiwa-jiwa yang siap mendengar. Para sesepuh desa mulai berbisik. Sabdo Palon wis tangi. Sang Ratu Adil bakal teka. Suatu malam, di bulan Sura, Jaka mendaki Gunung Lawu sendirian. Kabut turun tebal, tapi langkahnya mantap. Ia mengikuti suara gamelan yang entah dari mana datangnya. Lembut, menembus hati. Sesampainya di puncak, ia menemukan gua kecil yang beraroma dupa dan melati. Di dalamnya, batu berukir tua bersinar lembut, dan dari sinar itu muncul bayangan sosok berjubah putih. Wajahnya teduh, matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan yang tak terukur. "Engkaukah yang memanggilku?" tanya Jaka dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum. "Tidak, anakku. Kaulah yang memanggilku, dengan suara hatimu." Aku hanya menjawab panggilan itu. "Aku adalah Sabdo Palon, pamomong jagat. Dan kau, Jaka Satria, adalah wadah dari sabdaku yang lama tertidur." Jaka menunduk. Air matanya mengalir tanpa sebab. "Apa yang harus kulakukan?" Sabdo Palon mendekat, menyentuh keningnya dengan ujung jari. "Bangunkan kesadaran manusia. Bukan dengan perang, bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang hidup. Dunia telah kehilangan arah karena lupa akan asalnya. Kau bukan penguasa, tapi penuntun. Kau bukan raja, tapi ratu adil dalam arti sejati, yang menegakkan keadilan dalam batin manusia sebelum menegakkannya di bumi." Cahaya Sabdo Palon masuk ke tubuh Jaka, mengalir seperti arus sungai yang deras. Tubuhnya bergetar, tapi hatinya tenang. Ia merasa seolah melihat seluruh masa lalu dan masa depan dalam sekejap. Dari kejayaan Majapahit hingga kota-kota besi di masa kini, dari perang antar manusia hingga harapan kecil yang tumbuh di hati anak-anak desa. Semua menyatu dalam dirinya. Ia mengerti, tugasnya bukan membangun kerajaan baru, tapi membangunkan jiwa yang tertidur. Ketika fajar menyingsing, kabut Lawu terangkat. Jaka berdiri di puncak. Wajahnya diterangi matahari pertama. Dari mulutnya keluar sabda lembut namun tegas, menggema di antara lembah. "Wahai manusia, bangunlah dari tidur panjangmu. Jangan biarkan ilmu mengalahkan budi. Jangan biarkan akal menenggelamkan nurani. Alam adalah ibumu, dan engkau adalah darahnya. Jika engkau menyakitinya, engkau menyakiti dirimu sendiri." Angin berhembus kencang, membawa sabda itu ke seluruh penjuru. Burung-burung beterbangan, dan suara gamelan kembali terdengar, bukan dari dunia gaib, tetapi dari hati manusia yang mulai sadar. Dari hari itu, perubahan kecil mulai terjadi. Orang-orang mulai menanam kembali, mulai berdoa bukan karena takut, tapi karena cinta. Dan di langit Gunung Lawu, cahaya lembut melingkar perlahan, seolah sosok Sabdo Palon tersenyum, lalu lenyap ke udara. Ia telah menunaikan janjinya. Sabdanya kini hidup di dalam hati manusia, dalam kesadaran, dalam keheningan, dalam setiap tindakan yang penuh kasih. Sementara Jaka Satria berjalan turun dari gunung, ia tahu tugasnya baru dimulai. Ia bukan nabi, bukan raja, hanya manusia biasa dengan sabda yang luar biasa di dalam dada. Tapi itulah yang dunia butuhkan, bukan mukjizat, melainkan ingatan akan kesejatian. Dan di bumi yang mulai pulih perlahan, legenda lama kembali berbisik di angin. Sabdo Palon ora mati, mung tilem. Yen jagat edan wis tekan pucuk, sabdane bakal tangi maneh. Sabdo Palon tak mati, hanya tidur.
Saat dunia edan mencapai puncaknya, sabdanya akan bangkit kembali.